Iya, selamat siang Bang Juma. Siang Bang, apa kabar? Iya, kabar baik Bang Juma. Alhamdulillah. Dari sekte mana saudaraku ini? Protestan kah? Kalau iya, saya Protestan. Ah, Masya Allah. Kemajemukan agama di Indonesia ini menghantarkan kita untuk saling kenal satu sama yang lain. Subhanallah, masih sahabatku. Jadi gini kawan, ada materi yang sangat menarik ini untuk kita bahas. Kalau di dalam Al-Quran terkait Nabi Isa, kami mengenalnya dengan sebutan Nabi Isa. Diterangkan, salam kenal, diterangkan bahwa wama qatalu wama salabu walakin syubbihalahum. Jadi orang-orang Yahudi nih ketika Nabi yang suci ini datang di tengah-tengah Bani Israel, mereka berupaya untuk melakukan pembunuhan. Tetapi rupa-rupanya pencipta langit dan bumi yang mengutusnya itu menyelamatkan beliau, dan bagi orang-orang yang melakukan makar ini dijadikan sebuah keadaan di mana mereka menganggap terjadi pembunuhan, namun itu hanyalah hal yang dibuat serupa dengan yang apa Tuhan inginkan. Itu yang terjadi. Sehingga kalau saya melihat di dalam Bible pun, ternyata Yesus juga mengantisipasi kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Seperti itu Bang. Mungkin bisa dijelaskan barangkali tema ini. Suara saya masih kecil? Aku izin bertanya bisa Bang Juma? Boleh, terkait tema ini silakan. Jadi gini Bang Juma, kemarin aku tanya nih sama ulama ya kan. Kebetulan kan ada tetangga ulama. Eh, aku lihat gitu, apa gimana cerita sama si ulama ini kan. Aku bilang gini, eh, Pak, Bapak kenal nggak sama Bang Juma gitu ya kan? Terus, oh iya yang di TikTok itu. Katanya kalau kita sering bahas-bahas agama orang lain, itu katanya di ajaran agama eh, si Pak Ustadz itu katanya dia nggak pernah ngajarkan seperti itu gitu. Terus aku bilang, tapi kenapa Bang Juma sering bahas-bahas agama Kristen ya gitu. Jadi katanya gitu, oh kalau kayak gitu itu nggak pernah ada di konteksnya agama Islam gitu. Yang aku pertanyakan, Bang Juma ini kenapa sering bahas-bahas agama Kristen ya? Iya, baik. Jadi saya rasa ulamanya itu harus disunat lagi. Disunat baru belajar Al-Quran, belajar Iqra. Karena Gimana? perintah Al-Quran itu jelas sekali. Harus Ud'u ila bahas. sabili rabbika. Berarti Serulah di manusia. Al-Quran itu, Sabar dulu, sabar ah, dulu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu hmm, dengan cara yang baik. Dan sekelompok manusia dari Islam itu harus tampil. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. hmm, Jadi kami umat Islam itu wajib hukumnya menyuruh kepada kebaikan. ah, Nah, terkait dengan ini, Al-Quran mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Itu perintah. Berarti kami harus berkata kepada kalian. Itu satu. berarti Bang Juma begini loh, bahwa berarti ini instruksi dari Bang Juma harus membahas agama Kristen di live. Sementara kata Pak Ustadz itu tidak pernah katanya, tidak ada Suruh ajaran. ustadznya ke sini. Suruh ustadznya ke sini biar kusunat pakai sendok. Itu bukan ustadz. Ini lari Karena kok itu kok ke perintah. sunat, gimana gimana ceritanya kok bisa lari Ya itu ke bukan sunat ini? ustadz. Yang Anda sebutkan itu Anda seperti Paulus. Anda ngarang-ngarang cerita sama Aku seperti bukan ngarang. Paulus. Aku Anda bukan menghayal. ngarang. Aku bukan ngarang. Saudara menghayal. Bahkan Perintahnya aku dalam udah lihat. Al-Quran jelas. Gimana? Saudara. Ya, gimana? Perintahnya di dalam Al-Quran saya itu jelas. Kuliah ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang kafir. Katakan kepada Kristen. Itu ada perintah. Ustadz mana, ulama mana yang melarang. Itu satu ya. Yang kedua, agamamu itu agama sales. Agama yang mengajarkan menjual produk gagal dari barat. Perintah di dalam Bible, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami mau dijadikan sebagai murid makhluk padang gurun yang mengaku Kristus. Kami nggak mau. Kristen mengajarkan agama Kristen itu dengan segala macam siasat. Segala Gimana tuh? macam tipu Cerita. muslihat. Satu, Lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah Al-Quran.
Untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Kedua, Coba ada buktinya. Coba di kasih dalam bukti. sekarang kitabmu itu namanya apa? Kau menyebut Gimana? kitabmu itu dengan sebutan apa? Bible. Bible. Nah, inilah kalau Paulus itu seperti ular. Orang Kristen menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Ya, sekarang saya tanya, dari mana Kristen menggunakan kata Alkitab ini? Apa asasnya? Gini, Bang Juma ini ngomongnya kan aku perlu bukti. Coba kasih bukti. Buktinya. Kitabmu itu disebut Alkitab di Indonesia. Sembahanmu itu disebut Allah di Indonesia. Paulus itu kau sebut rasul di Indonesia. Semua itu adalah istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh Kristen untuk menipu umat Islam. Ini Bang Juma ini ngadi-ngadi. Kok ngadi-ngadi? Mana buktinya? Sekarang kitabmu sebut apa? Kasih bukti. Mana buktinya? Oke, saya kasih kitab. Tunggu, sabar. Dia banyak bohong itu. Banyak bohong si Juma. Ini ada bukti guys. Jadi jangan percaya. Jangan-jangan dia salah agama. Jangan percaya. Mau kabur, Roy. Aku nggak kabur. Makanya banyak belajar deh. Jangan minta itu. Karena zaman sekarang banyak ajaran sesat. Aku udah pernah nanya ya kan sama teman aku. Katanya kalau agama sebelah itu nggak pernah membahas seperti mengadakan live gini. Dia nggak ada bukti. Ini saudara, saya punya beberapa kitab Kristen. Iya. Nih, saya ambil salah satu contoh terbitan yang sudah lama ya. 2. Ini aja nih. Anda lihat ini. Mana? Nggak ada tulisannya Alkitab. Mana? Ini nggak kentara ya. Ini Alkitab sudah tua. Nih kita buka. Ini apa bacanya? Iya, Alkitab. Sekarang siapa yang mencuri, siapa yang perampok? Apa tujuannya dan apa dasarnya kitab Anda disebut Alkitab? Apa dasarnya? Gini Bang Juma. Bang Juma kan di sini kan moderator ya kan? Sebanyak ini Bible. Gini, itu bisa aja formalitas nggak pernah dibaca. Aku juga banyak bukuku nih, banyak bukuku. Sekarang saya tanya, apa dasarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab? Kutanya dulu. Gimana? Apa dasarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab ini? Apa itu? Alkitab. Iya, Alkitab. Ya, apa dasarnya agamamu yang dari barat menggunakan kata Alkitab? Dasarnya dulu.
Kitab Injil. Injil katanya ini, Injil. Kitab Injil. Tertulisnya Injil. Apa dasarnya menggunakan kata Injil? Bang Ronisha, syukran. Jadi gitu teman-teman. Ya. Ada ustadz, ada ulama, gaya-gaya Paulus dipakainya. Seperti ketika dia datang, aku bertemu dengan Kristus, aku bertemu dengan seorang ulama. Keren. Keren. Tabiat Paulus sudah merasuk sampai ke jurang. Sama-sama masuk ke jurang. Ayo teman-teman non muslim naik lagi, jangan kabur dong. Kalau mau pergi pamit dulu lah. Halo. Selamat siang Bang. Assalamualaikum, maaf saya muslim kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita naikkan yang non muslim abang ya. Apa kek Edis kek yang datang di sini? Halo, selamat siang saudara Masmur. Selamat Apa kabar? baik. Iya, masih Kristen Bang? Kalau lihat dari namanya udah bisa nebak kali. Iya, kalau bisa saya lihatnya kalau Anda ini adalah Yahudi duplikat, Yahudi palsu. Karena Ya. kitab Mazmur itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Gitu saudara. Di Mazmur 147 nomor 19 diterangkan bahwasanya hukum yang datang kepada Bani Yakub, hukum yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi memang saudara Kristen ini suka yang duplikat-duplikatkan gitu ya. Nah sekarang kita kembali ke tema kita saudara. Adakah duplikat Yesus? Berdasarkan Bible? Ada. Tergantung yang menanggapi sama iman yang seseorang. Kalau bagi Iya, kita, silakan. Silakan saudara Anda tanggapi, silakan. kalau Yesus itu ya jelaskan menurut kami, kepercayaan kami, dialah Injil itu sendiri, dia yang disalibkan. Yesus adalah Injil itu sendiri. Ya, berita Injil baik bagi itu kami. berita baik. Tapi berita baik itu maksudnya berita matinya dia secara terkutuk. Itu yang disebut berita baik. Mulai dari kelahirannya, mulai dari dia mulai dari Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, diberitakan itu berita baik bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kalau dari lahir dia sampai terangkat ke langit, itu hanya cerita kalau dia itu utusan Tuhan yang melakukan banyak mujizat di tengah-tengah Bani Israel demi meyakinkan Bani Israel kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Tapi celakanya, semakin Yesus itu memperlihatkan dirinya sebagai utusan Tuhan, Bani Israel semakin panik. Bani Israel semakin takut. Bani Israel semakin cemas. Semakin was-was bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Maka mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Endingnya itu di situ. Kesepakatan untuk membunuh Yesus. Dan kemudian Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, menyelamatkan dari pembunuhan itu. Nah, sehingga muncullah di antara mereka orang-orang yang menggoreng berita tentang penyaliban ini dengan versi yang berbeda. Maka lahirlah Kristen mengatakan bahwa
Kristus mati untuk nebus dosa Kristen. Itu yang dinyatakan di dalam kitab saudara. Padahal itu adalah dua cerita yang berbeda. Yesus anak Maria hanyalah Mesias, Al-Masih atau Kristus bagi Bani Israel. Sedangkan Kristus yang datang kepada orang Kristen adalah Kristus yang mengatakan dirinya diutus untuk seluruh manusia di atas muka bumi. Itu adalah dua Kristus yang berbeda. Mungkin kalau saudara Bang Masmur Juma bisa buka bilang kamera adakah mungkin. duplikat Yesus, saya jawabnya, saya nggak pernah dengar, nggak tahu. Yesus hanya satu, penebus dosa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu aja. Itulah yang dinubuatkan mulai dari perjanjian lama itu di kitab Yesaya. Banyaklah nubuatan-nubuatan anak manusia akan datang. Bang, Paulus mengatakan ada Yesus palsu. 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus palsu. Kemudian Yesus juga mengatakan ada Yesus palsu. Kristen datang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sedangkan Kristen dalam pola kehidupan keberagamaannya itu beda dengan Yesus anak Maria yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dengan demikian terbukti bahwa pengikut Kristen ini, pengikut Kristus, Kristus yang diikuti Kristen itu adalah Kristus yang berbeda, bukan anak Maria. Ada dua Kristus bang, menurut Paulus dan menurut Yesus. Jadi kita harus terima itu dengan lapang dada. Saudara Kristen harus menerima itu dengan lapang dada. Bahwa memang ada dua Kristus. Pengetahuan saya membaca Alkitab, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, nggak pernah ada dibilang ada dua Yesus, dua duplikat, ada yang palsu. Tapi kalau akan datang nabi-nabi palsu sama pengajaran-pengajaran sesat yang atas nama akan bawa nama Yesus, bernubuat demi namanya, bermujizat dengan nama Yesus, yaitu banyak di Alkitab. Bukan bang, Paulus sendiri bang, 2 Korintus 11 nomor 4. Dan Yesus palsunya itu ada di zaman Yesus dan zaman murid-muridnya. Coba Anda baca aja. Ya, coba Anda baca. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Dia kayak seakan-akan dia pengikut Yesus, malah disebut nama Yesus, bermujizat. Tapi sesungguhnya itu adalah roh-roh penyesat gitu, kira-kira begitulah kalau menurut Alkitab gitu loh. Iya, itu dia, makanya muncul pertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu bang, Yesus itu hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan di dalam agama saudara, Yesus itu adalah utusan untuk seluruh umat manusia. Dua Yesus yang berbeda kan? Betul. Akui dulu bahwa memang ada duplikat Yesus. 2 Korintus 11 nomor 4 itu jelas mengatakan, Paulus mengakui ada Yesus lain. Akui dulu itu bang. Betul, kata Pang Juma kan, Yesus itu utusan. Ya iya, memang dia tidak tertulis ya, harus saya iyain, tapi enggak secara eksplisit langsung dibilang di situ Yesus hanya utusan. Tapi utusan artinya diutus ya memang dia turun dari surga mengambil rupa manusia agar bisa datang ke dunia ini gitu loh, kira-kira begitu. Jadi bukan berarti gitu, dia disebut hanya utusan gitu loh. Bukan gitu bang, polanya enggak gitu. Kalau Anda melihat pengakuan Yesusnya, endingnya itu dia hanya utusan. Kesaksian Yesus itu dia hanya utusan. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaannya itu adalah saksi bahwa dia hanya utusan Tuhan. Dan Yesus mengatakan kalau mau selamat, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Sedangkan Kristen ini disetting kemudian oleh Kristus yang datang kepada Paulus untuk mengimani Kristus yang datang kepada Paulus itu sebagai Tuhan. Itu adalah Kristus yang berbeda. Yesusnya bersaksi dan memberi syarat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai
utusan Tuhan kalau mau selamat. Sedangkan Kristen menjadikan Yesus Kristus ini sebagai Tuhan, itu sudah berbeda. Memang ada yang dilantik menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, ada yang dilantik menjadi Tuhan. Tapi pelantikan ini, itu dijadikan Tuhan kepada angkatan jahat. Untuk angkatan jahat itu. Makanya di dalam Matius 24 nomor 34, segala kesesakan yang muncul karena Yesus palsu itu akan diderita dan dialami oleh angkatan jahat yang sesaman dengan Yesus. Jadi orang-orang yang akan mengalami keadaan bahwa dia akan bertemu dan menjadi pengikut Yesus palsu, itu tidak lolos dari angkatan yang sezaman dengan Yesus. Itu terjadi tuh. Itu terjadi pada angkatan Yesus. Bahwasanya adanya Yesus palsu. Itu akan dialami oleh orang-orang yang sesama dengan Yesus. Ada Yesus palsu, ada Mesias palsu yang beraksi menjadikan diri dia sebagai Yesus anak Maria, padahal bukan. Coba Anda baca dalam Matius 24 nomor 34. Bisa itu jelas gantian itu. saya tanggapi. Silakan. Tadi kan Kalau kata bisa Bang buka Juma, kamera Bang, silakan. Biar lebih dikenal sama teman-teman di bawah. udahlah, saya nggak menghujat kok, saya orangnya mendengar sama permisi. Bukan masalah menghujat atau tidak, kan kita narasumber Abang. Saya tanggapin kalau memang nggak bisa ya diturunkan. Tidak apa-apa, saya kok paling sopan. Ya udah, Saya udah kenal silakan. semua kok. Mau Iya, saya silakan, tanya silakan. semua teman-teman Bang Juma, pelogai saudara kita Muslim, saya. Iya, silakan Bang, silakan. Kalau Jadi Anda gini, berkenan, tadi kalau tidak kan berkenan tidak apa-apa. Kata Bang Juma, ya dia hanya utusan. Tapi kan Bang Juma nggak melihat di ayat lain, dia sebagai pengajar yang secara tertulis di Alkitab, dia sebagai guru, sebagai tuan, ya memang iya ada banyak. Apapun disematkan nama dia raja, jadi pemimpin, ya memang iya di perjalanan hidupnya. Yang mau jadi pertanyaan, jadi ya memang kalau memang dia untuk Bani Israel, ya memang kita harus akui. Saya juga sebagai orang Kristen di Indonesia, ya memang keselamatan datang di bangsa Israel. Lahirlah dia di bangsa Israel sama nabi-nabi dari Israel. Ya itu udah hak Tuhan. Ya mungkin Itu- ya memang di bangsa silakan. Israel semua, nabi-nabi juga keselamatan memang dari situ, artinya lahir di situ juga. Sama nabi-nabinya rata-rata orang Israel. Tapi kan dunia ini milik Allah, kita memilih ajaran-ajarannya. Itulah artinya kami sebagai mungkin tinggal di Indonesia, ya pengikut Yesus gitu loh. Jadi bukan istilahnya Yesus itu membuat agama Kristen kami dibawa ke sana. Jadi kami artinya itu mengikut Yesus. Cuman jadi pertanyaan saya, ya kalau memang judulnya ini kayak gitu, ya mungkin ya tentulah. Mungkin itu karena Bang Juma kan Muslim. Tapi kalau berbalik arah, nanti Juma jadi jamaah oleh Yesus, ya tetap menyangkal pasti Yesus itu adalah Tuhan, kira-kira begitu. Nggak apa-apa itu sih, namanya juga perbedaan keyakinan. Saudara, udah. Ya, jadi gini. Semua gelar boleh saudara nisbahkan kepada Yesus, boleh. Karena kenapa? Ya memang dalam Bible itu tertulis, seperti misalnya dia adalah raja bagi Bani Israel. Lukas 1:33. Dia adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ya, udah saya Tapi- jawab tadi kan. Ya. Tapi Iya, yang bermasalah kemudian adalah gelar Tuhannya. Yang Anda kemudian aplikasikan dalam hidup kekristenan. Yaitu menyembahnya. Itu yang bermasalah. Sedangkan Yesusnya datang untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu jelas itu. Betul. Kalau enggak kan enggak kami kenal kalau dia enggak diutus dari surga. Iya, makanya- Yaitu firman makanya- jadi manusia. makanya Kami Yesus kan enggak ini- kenal. Batut, makasih. Begini saudara. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan.
Ya, ada tertulis. Nah, sekarang kenapa Anda menuhankan? Kalau Anda mengenal dia sebagai utusan, kenapa Anda menuhankan? Kenapa Anda menuhankan utusan Tuhan? Karena yang Anda tuhankan itu sebenarnya bukan utusan Tuhan. Yang Anda sembah itu, yang Anda tuhankan itu adalah Kristus lain yang datang kepada Paulus. Itu yang Anda tuhankan. Sedangkan Yesus anak Maria ini hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Anda menggabungkan antara Yesus satu dengan Yesus yang satu. Anda jadikan dua seperti ini. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Terus kalau dia lain tanggapan Bang Juma gimana? Yang mana itu? Waktu Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada saya gitu. Terus Yesus menjawab apa? Pasti Bang Juma udah tahu. Iya. Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Betul. Tapi kamu minta tunjukkanlah Bapa itu. Itu namanya konyol kau Filipus. Sudah kusampaikan Bapa itu tidak kau kenal. Bapa itu tidak bisa kau lihat. Bapa itu tidak bisa kau dengar. Bukan begitu ayatnya. Kau begitu saudara. Begitu. Bukan. Coba Anda baca. Coba Anda Enggak, baca. saya enggak usah baca. Saya Coba kan Anda enggak baca mengerti. Yohanes 1 nomor 18. Gini, dengar. Kelanjutannya, telah sekian lama engkau bersama aku Filipus. Tetapi Yesus kamu minta berbicara, barang siapa yang mengenal melihat saya, aku. telah mengenal Bapa, berarti Oh mereka salah. satu. Oke, Anda baca Yohanes 7 nomor 28 29 kalau begitu. Kamu memang mengenal aku, kata Yesus, tapi kau tidak mengenal Bapa. Apa maksudnya itu? Kamu memang mengenal aku, kamu tahu aku, tapi kau tidak mengenal Bapa. Gimana dong? Jadi Yes. Bang Juma harus tahu memahami ayat itu. Jadi Nggak bisa, saudara. Yesus Nggak bisa. itu hingga pernah menunjukkan bahwa dia Allah itu sendiri, hanya Ya memang karena kesaksian saudara, dari perbuatannya. dalilnya Karena belum tiba pengakuan saatnya Yesusnya. untuk disalibkan, karena belum Walah, genap. larinya ke situ, Itu nggak loh. nyambung ente. Tidak Ya kan tadi nyambung. kita berbicara Yesus, kan Tidak larinya nyambung, disalib. tidak nyambung sama sekali. Di dalam Ya, Yohanes tadi 1 gimana tanggapan Bang Juma tentang Filipus itu kan? kan mengenal saya dia, sudah jawab, mengenal saudara. Coba. Dengarkan saya. Yesus sudah mengajarkan Bapa itu tidak bisa didengarkan, Bapa itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa, tidak ada orang yang bisa mendengar Bapa, nggak ada. Tetapi anak di pangkuannya yang menjelaskan Bapa itu seperti apa. Yohanes 1 nomor 18. Yohanes 8 nomor 29. Aku mengasihi Bapa. Dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa. Aku taat kepada Bapa. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Jadi melihat aku bukan berarti melihat Tuhan. Melihat aku artinya melihat utusan Tuhan. Karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku berbicara sesuai dengan perintah Bapa. Aku bekerja sesuai dengan perintah Bapa. Jadi bagaimana mungkin kau minta ditunjukkan Bapa itu? Siapapun yang melihat aku, dia sama seperti melihat Bapa. Sebab aku melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Aku mengatakan apa yang diperintahkan Bapa. Kalau Anda mengatakan melihat Yesus adalah melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, gitu. Siapa yang mengandung Yesus mengandung Bapa, gitu. Salah. Anda salah. Anda keliru. Kenapa? Karena tadi Anda menggabungkan dua Yesus yang berbeda. Yesusnya mengatakan kepada Bani Israel, jika engkau ingin selamat, kenali aku sebagai utusan. Titik. Jangan lagi yang lain. Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Enggak, Jangan kau tolak aku. Kita kan berbahasa Indonesia pasif nih, karena kita negara Indonesia. Tapi tadi kan sedikit Juma kan memplesetkan ayat itu, tapi yang jelas jawaban Mana yang saya plesetkan? Yesus. Mana yang Itu saya sih, plesetkan? tentang Mana? Filipus. Ke Filipus Ya, kan apa yang langsung dikatakan menjawab. situ? Siapa Yesus yang melihat jawabnya. aku? Nah, Yesus langsung ngomong. Siapa yang melihat aku? Melihat dia Sama Jangan melihat dibilangkan Bapa. Bapak melihat Oke. dia, melihat Yesus
Telah sama melihat lihat Bapa. katanya. Berarti Oke. telah melihat Allah itu sendiri. Itu artinya Sekarang Bapa di Kristus, pertanyaan saya. Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya. Tar dulu Bang Juma. Berarti langsung perkataan dari mulut Yesus. Inilah orang Kristen ya. Inilah orang Kristen. Mati akal. Tidak bawa otak kalau berdiskusi. Siapa yang melihat Yesus sama seperti melihat Bapa. Betul. Tapi bukan dari aspek wujud. Melainkan dari aspek pengajaran. Saudara harus dudukkan perkara ini dengan teliti. Ingat ya. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus datang mau dikenali sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, wakil Tuhan, duta Tuhan, rasul Tuhan, wakil Tuhan, atau sebagai Tuhan? Bani Israel, kenali aku sebagai Tuhan. Aku adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Gitu maksudnya. Coba dudukkan perkara ini dulu. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ingin agar Bani Israel kenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan. Harus terunut. Tadi kan saya bilang jawaban Yesus langsung ke Filipus dari mulutnya. Melihat Yesus itu telah melihat Bapa. Bapa itu adalah Itu Allah. definisi, itu tafsiran ente sebagai Kristen. Itu dari Yesus sendiri loh. Oke, baik. Berarti membunuh Yesus membunuh Tuhan, membunuh Bapa. Nah, ntar nanti ke situ. Nah, terus Juma bilang, tadi kan bilang, terus maksudnya Yesus ke Filipus itu melihat wujud manusia. Emang Allah itu berwujud? Tuhan itu wujud. Enggak, Wujud Allah itu bahasa Arab. Wujud itu artinya ada. Tuhan itu ada. Kalau bagi kami kan bukan wujud, bukan ada zat, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Adalah Yesus faktanya wujud. Berarti bukan Yesus dong. Itu tadi makanya ada utusan. Dia diutus ke Utusan dunia. itu pintar ente, pintar. Sekarang begini, kalau saya mengatakan A, B, C, suara yang saudara dengar lewat HP itu tentu A, B, C, dan itu adalah suara saya. Apakah HP Anda adalah saya? Tentu bukan. Saya bilang utusan, itu kan saya disematkan utusan. tadi. Udah selesai berarti. Tuhan, berarti Yesus Raja. Itu berarti disematkan ke dia semua. Tapi berarti puncaknya Yesus, kan di pertanyaan Filipus, melihat berarti aku. Berarti Yesus itu hanya utusan Tuhan. Apa kata Yesus, saudara? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Betul? Kalau Betul? bisa jangan di mute gitu loh. Kita kadang nggak ngelihat. Ternyata bicara kita nggak ada yang dengar. Kita begitu ternyata ke mute tadi. Saya kerucutkan dulu, saudara. Membunuh Yesus apakah sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi? Silakan. Kan Anda mengatakan melihat Yesus. Nggak dapat intisari diskusi kita ini. Belum clear tadi tentang perkataan Filipus. Sudah lanjutkan aja. Siapa yang melihat Yesus berarti melihat Sang Tuhan, pencipta langit dan bumi, kata ente. Berarti siapa yang membunuh Yesus berarti sama halnya membunuh pencipta langit dan bumi. Betul? Hah? Emang Bang, pengetahuan Bang Juma, nalar Bang Juma tentang Yesus tersalib itu keilahiannya mati juga gitu. tidak ada manusia ilahi, nggak ada manusia, itu konyol, itu karangan ente, itu Bang karangan Juma, Paulus. Bang Juma selama ini jadi apologet tenar di Indonesia, berarti dianggap sebagai gurunda gitu. Berarti Bang Juma selama ini nggak tahu bahwa Yesus yang diutus itu sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi, sungguh-sungguh Allah itu, firman itu sendiri, sang firman yang menjadi manusia. Belum tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tahu, saudara. Tadi saya sudah memberikan perumpamaan. Ini Yesus, anak Maria, manusia utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Sedangkan ini adalah Kristus padang gurun yang datang
Tuhanmu ini kan iblis. nih. Iya. Ular kan? Ular itu berkata Ya. kepada perempuan itu. Iya. Perempuan itu Hawa. Iya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kata iblis. Tuhanmu Dibohongin mengatakan iblis. mati. Iblis Nah ngebohongin. pertanyaannya, makan buah itu mati atau tidak? Mati. Lah, keturunan siapa kalian? Gue keturunan bapak gue lah. Gimana lo? Bapakmu keturunan siapa? Ya, terus menjalan. Berarti klop ya. Saat Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Berarti keturunan iblis. Hah? Iya. Ya kan? Terus Berarti bedanya kalian gimana? keturunan Hah? keturunan Kan gue bukan keturunan bapak gue. Gimana lo? Bapakmu keturunan siapa? Berarti Yesus bukan keturunan iblis. Bapak gue lagi, kakek gue. Oke, Nah, baik. sampai keturunan Yesus siapa? berarti keturunan siapa Yesus? Oh, Yesus mah dia Allah, tunggal, esa. Keturunan siapa dia? Dia kekal. Dia nggak ada keturunan. Apakah Abraham bukan keturunan Adam? Keturunan Daud. Hah? Abraham bukan. Abraham bukan keturunan Adam? Kawan-kawan yang Kristen. Terah. Hah? Terah, anak Terah Abraham. Abraham keturunan Adam atau tidak? Bukan, Terah. Terah ya. Gila kali. Jadi ada keturunan Belender siapa ini? bertanya ini, bukan dia menjadi apa? Oh supir, kau Belender sebenarnya nggak jadi supir Enggak. kau di sini. Ah, Islam tuh Ini bego jadi dia. Kalian bukan Makanya keturunan Adam. Al-Quran bukan? jiplak dari Bukan. Alkitab. Sekarang aku tanya. Makanya dia goblok. Apakah Kristen ini bukan keturunan Adam dan Hawa? Bukan. Loh, jadi keturunan siapa kalian? Baca kau ini. No. Loh, apa cek kau ini? No. Coba ajudan, mungkin ajudan JO, sepakat nggak? Kristen? Hah? Coba yang lain, Iya, yang lain kenapa? Kristen perlindungan. Gak gue. Kalian bukan keturunan Adam. Mute. No, Sekarang udah Erbah. Sebentar dulu, aku tanya dulu yang lain. Habis sama Erbah. Aku tanya dulu yang lain. Perlindungan, apakah kalian ini bukan keturunan Adam? Gagu deh. Islam iya keturunan Adam. Nah, baik. bego, gagu deh. Ajudan JO, apakah Anda bukan keturunan Adam? Dia gue di mute. Keturunan Adam. Keturunan Adam. Nah, WG butar-butar, apakah Anda bukan keturunan Adam? Keturunan Adam. Nah, jadi kau saksang keturunan siapa ini? Monyet. Nah, lu keturunan siapa? Loh, kau keturunan siapa kau ini? Enggak, lu keturunan siapa? Aku tanya. Nggak nyambung kok Blender. Ayo. Loh, kok aku pula nggak nyambung. Lu Gimana keturunan nggak siapa? nyambung? Enggak, lu keturunan siapa lo? Ayo. Aku nanya Lu Sasang orang, ini, lu kau bukan siapa? keturunan Adam. Sasang, kau bukan keturunan Adam. Lu keturunan siapa? Aku tanya. Lu keturunan siapa? Ayo. Aku keturunan Lu Adam. keturunan siapa? Keturunan Adam. Hah? Masa? Keturunan Adam. Mana? Masa? Dari mana? Jadi Dari mana? di mana? Dari mana Keturunan keturunan Adam, Adam? Pak. Dari mana? Jadi kau pilih Dari keturunan mana? monyet? Oh, dari mana? Manusia pertama siapa? Manusia pertama siapa? Manusia pertama siapa? Siapa menurut lo? Hah? Walias. Menurut siapa? Memang Belender tahan kepada Manusia Adam. Jadi kalau pertama dibilang di kondisi bumi saksang ini pada siapa? keturunan bapaknya bisa. Menurut kau Udah siapa? Blender, udah selesai itu. Manusia pertama Kawan-kawan di bumi Kristen ini kan udah siapa? menjawab. Yang lain aja Adam. Blender, yang lain aja, yang lain aja. Loh, enggak, tunggu dulu. Di Enggak. sini jelas bahwasanya kalian Enggak, ini nanti bukan kalian keturunan apa? Adam. Nggak percaya. Apa yang nggak percaya? Nanti kalian Enggak. selalu Si Saksang ini dia nggak mau jujur. Kalau diskusi kayak gini nggak mau jujur, semana mau diskusi berlanjut? Karena Al-Quran jiplak Kita- dari Alkitab itu. Kita buktikan, jujur, kita buktikan. tetapi Oke, kita buktikan ya. Baik, Al-Quran kau jiplak dari mengatakan Alkitab. Al-Quran jiplak Tadi dari bisa Bible. Amin. Oke, kita buktikan. Oke, kita buktikan ya. Songkan ternyata Ya. kau ya. Kita buktikan. Oh, tenang. Ya. Oke, Ya. bentar. Buktikan, ayo. Ini bahaya ini klaim-klaim kayak gini. Al-Quran jiplak Bible. Ini lucu kali nih kalau Iya. Wow, Oke. Paten Sekarang itu. gini, Absolut. Sasang, buktikan kepadaku, buktikan saya- kepadaku data kalau Yesus itu membawa Bible untuk kalian. Di mana datanya? Yesus nggak bawa Bible? Nah, Kata siapa? dari mana kau berani mengatakan jiplak? Longor. Lah, Al-Quran jiplak dari Alkitab. Aku Ayo. tanya, di mana ada Yesus membawa Bible untuk Kristen? Lo pertanyaan Al-Quran menjiplak Alkitab. Tadi nggak kan ada kita urusan sama buktikan, Yesus. baik. Pertanyaanmu itu nggak sesuai data di Alkitab. Lah, Baik, Sesuai baik. Sekarang dong. gini. Oke, menjiplak. Di Ayo. mana jiplaknya? Di mana Ini menjiplaknya? si Blender. Tunjukkan satu jiplaknya. Di mana?
Buktikan. Coba Buktikan di mana jangan jiplaknya. diturunkan moderator, jangan diturunkan. Jangan turunkan, jangan turunkan. Biar aja, biar macet di sini. Jangan turunkan. Buktikan dulu mana Al-Quran jiplak Bible. Mana tunjukkan. Mana buktikan kepada kami di mana Al-Quran menjiplak Bible. Buktikan. Buktikan, biar kami buktikan. Ya. Blender, Silakan. blender, Bukti nggak? blender, Ya. blender. Ada Musa nggak di Al-Quran? Ada. Terus Nah, itu dari Alkitab. Jiplak itu. Oke, baik. Kita buktikan Musa ya. Kita buktikan ya. Iya, Baik. ada Musa kan di Al-Quran? Ada. Jiplak Tenang, itu. tenang. Pelan-pelan. Lah itu jiplak. Kejadian Lah, itu Musa. jiplak. Sebentar Itu dulu. jiplak. Gini, sebentar dulu. Pelan-pelan. Jiplak namanya. Iya, tenang dulu kita buktikan. kau blender, woi. Aduh, Diam dulu Bang. kau blender. Jangan diturunkan ini. Mau kutunjukkan ini mana yang dijiplak sama Nabi Muhammad. Enggak, gini enggak. Tentang Musa, Pandi, enggak apa-apa. Tentang Musa, di Bible kalian ada. Bahwasanya Musa membelah laut. Oke? Al-Quran juga mengatakan bahwasanya Musa membelah laut. Sama ceritanya. Menyelamatkan Bani Israel. Nah, sekarang tunjukkan. Sekarang ini ada mumi atau Firaun. Jasad Firaun sampai sekarang. Di Al-Quran di surah Al-Baqarah 50 dikatakan bahwasanya Firaun dinyatakan mati tenggelam di Al-Quran. Dan jasadnya ada sekarang. Nah, tunjukkan di Bible kalian di mana dinyatakan Firaun mati. Silakan buktikan. Tunjukkan kepada kami di Bible kalian di mana dinyatakan Firaun mati. Kalau bisa kalian tunjukkan, ku kasih kalian uang 5 juta aja, 5 juta. Tunjukkan. 5 juta, coba. 5 juta. 5 juta lah, nggak ada duit ya, 50 besar kali. 5 juta aja, 5 juta kan duit juga. Keselamatan orang 5 juta, buktikan. Buktikan kepada kami di mana di Bible kalian dinyatakan Musa mati tenggelam. Atau mati aja, nggak usah tenggelam, mati aja. Tentang kejadian itu, yuk. Sama ini ceritanya, Al-Quran dan Bible sama ceritanya. Menyelamatkan Bani Israel, membelah laut. Al-Quran juga mengatakan membelah laut, Bible juga mengatakan membelah laut. Sekarang kita buktikan mana yang benar, Bible-mu atau Al-Quran kami. Iya. Sedangkan jasad Sekarang Firaun aku masih ada tanya sampai dulu, sekarang. Bang Blender. Alkitab duluan mana? Duluan kitab siapa? Ya enggak ada, ini dulu Atau tentang Musa Al-Quran? tadi kita ngomong mana-mana. Buktikan Jawab dulu dulu. kepada Jawab kami dulu. kalau Firaun itu mati tenggelam. Jawab dulu, kalau memang kalian gak mengutip ayat Alkitab, Ya, coba enggak ada, kita buktikan buktikan. dulu. Kita Alkitab buktikan. sama Al-Quran duluan mana? Gak usah, kita buktikan dulu ini Duluan dulu. mana dong? Ini dulu. Lah, Duluan Al-Quran, kocak. duluan Al-Quran. Duluan Al-Quran, yakin? Duluan Yakin Al-Quran. duluan Al-Quran? Duluan Al-Quran. Yakin kau? Yakin. Mana datanya? Mana datanya? Ini. Ya. Ini. Dan ingatlah, Ternos. Tunggu dulu, Ternos. Dan ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Firaun dari pengikut-pengikut Firaun, sedang kamu menyaksikan Allah tenggelamkan dan jasadnya masih ada. Setelah diteliti, ternyata terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun yang menjadi mumi sampai saat ini. Artinya dia dinyatakan mati tenggelam. Sekarang buktikan kepada kami di mana ada dinyatakan Firaun mati. Woi, Tunjukkan di Bible. kau buktikan dulu. Buktikan dulu di Al-Quran mana sama dinyatakan Alkitab bahwasanya duluan Firaun mana? mati di dalam Biblemu. Tunjukkan. Malah lari kemana-mana. Tunjukkan tentang Musa tadi. Tadi menjiplak ini kan di mana? Tadi kan siapa itu menyatakan jiplak? Orangnya Musa, udah kan? turun. Buktikan, Ngapain kalau buktikan. kau mau bertanya tentang itu? Kalau aku Oke, beda. baik, kita ikutin ya. Kita Kitab ikutin siapa? ya. Kitab siapa? Oke, yang ajudan, duluan baik. ada? Biasanya yang terakhir itu mengikut-ikut yang pertama. Benar nggak? Betul. Betul ya, baik. Sekarang begini, di Al-Quran dinyatakan, kullun nafsi jaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maut itu berasal dari bahasa Arab. Al-Quran, artinya mati. Nah, di Bible kalian, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa Malah kalian lari ikut-ikut maut? kemana-mana. Kenapa kalau Malah kalian lari ikut-ikut maut? Kenapa nggak kemana-mana. kalian gunakan kata mati? Malah lari Kenapa kemana-mana. kalian tidak gunakan kata mati? Woi, jawab dulu pertanyaannya. Kenapa Alkitab kalian tidak dan gunakan kata mati? Al-Quran mana duluan ada? Oke, ya oke, baik. Sekarang Jangan lari kemana-mana kau Blender. apa? Jangan lari kemana-mana. Jangan Mana bikin malu datanya Islam. Yesus membawa Bible? Lah, kau buktikan mana duluan Mana datanya ada? Yesus membawa Bible? Mana itu dari duluan tadi aku ada? minta? Mana datanya? Lah, mana duluan ada, bro? Mana iya Tunjukin mana aja. datanya Yesus membawa Bible? Quran duluan ada, Quran.
Yakin Quran. Yakin, Oi, yakin. Alkitab, oi, Alkitab Ya udah mana? Oke perjanjian baik, baru, kalau memang perjanjian Alkitab, lama. oke kalau Udah memang Bible, duluan ada mana daripada datanya Yesus membawa Bible mana? Al-Quran. Ya mana dia datanya Yesus membawa Bible? Lah, ngapain kau tanya ini aja belum Ya mana? selesai? Kau Woi, membuktikan jangan lari kalau Bible duluan kemana-mana. ada Kau dibanding pakai Al-Quran. rok Sekarang aja. aku minta di mana Pakai rok datanya sana. kalau Yesus Oi, membawa pakai Bible? rok, pakai rok. Lawan cewek malah loncat-loncat Mana pembahasan datanya ke sana kalau Yesus kemari, ke membawa sana Bible itu yang minta? kemari. Buktikan. Jawab dulu, jawab Buktikan dulu. di mana datanya? Alkitab sama Al-Quran duluan mana? Alkitab dari berasal dari bahasa apa Alkitab? Jawab. Alkitab berasal dari bahasa apa itu? Jawab. Alkitab berasal dari bahasa apa? Kenapa pakai Alkitab? Alkitab berasal dari bahasa apa? Kenapa kau pakai Jangan Alkitab? kau loncat sana sini. Alkitab berasal dari bahasa Bahas apa? kita satu. Kau lawan cewek Alkitab kok berasal. gini Enggak, kau nggak usah pakai loncat Alkitab, sana. bos. Gak usah maling, mencontek. Gak usah Islam mencontek kami. ini malu. Alkitab berasal dari bahasa apa? Alkitab berasal dari bahasa apa? Gak usah kau maling. Nah, Jangan main mute dong, oi maling. Alkitab berasal dari bahasa apa? Aku tanya. Makanya aku tanya. Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Duluan malam. Coba saya mau masuk dulu Malu sebentar. kau. Ini harus Malu kau diluruskan blender. teman-teman Kristen ini. Beserak. Malu kau blender. Alkitab berasal dari bahasa apa? Oi, Blender, jangan. suara saya nggak kedengaran nih. Dengar. Alkitab itu terjadi di mana? Oi, Alkitab itu bentar Judan duluan Judan ada. bentar. Kenapa? Jangan lari kemana-mana. Bentar, Bang Brandon ngomong Alkitab. Cukup itu berasal pembahasan dari satu mana? aja. Satu udah selesai baru lari ke lain lagi. Jangan kau blender di sini. Hai, Islam ini kelihatan botolnya. Oke, kita menguji ya, apakah Al-Quran itu menjiplak Bible yang kitab kayak gitu ya. Mari kita uji. Pertama Iya, gini. makanya aku bilang Ya diam kalau dulu kalian dong. nggak terima, Gantian kita dong. bilang kalian jiplak. Digantiin Duluan dong. mana? Banyak kali yang kalian Iya, duluan kutip. Bible. 75% kalian kutip dari Alkitab. Nah, Kasihan Bible-mu, kali Bible-mu kalian. duluan. Bible-mu duluan, ya. Udah, boleh kita buktikan. Hmm. Oke, Kan tapi kau udah pelan-pelan bilang ya. Alkitab duluan. Apalagi Iya, yang mau dibuktikan? Betul. Bible duluan, bukan Alkitab, Bible yang duluan. Nih aku mau tunjukin. Aku mau tanya sama teman-teman Kristen, ayat apa yang diambil oleh Nabi Muhammad nih dimasukkan dalam Bible? Di dalam Yeskil 16 nomor 7 itu ada tertulis, masa mudamu maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, Lari kemana-mana. Udah saya mau terpojok bertanya. lari kemana-mana. Udah bertanya. terpojok. Selesaikan dulu. Jangan marah dong. Kita nggak marah. Kalian Enggak, itu kan tadi malu. bilang Islam Main menjiplak mute. Jangan Bible. main mute. Ini yang mana yang diambil oleh Nabi Jangan Muhammad main ini? Kata-kata kayak mute. gini, buah dada, telanjang Oi, bukit. oi. Yang mana yang diambil Nabi Muhammad? Kitab kami Sampai udah pada masa duluan cinta birahi aku ada. mengompakkan. Oke? Coba birahi. Adam Terus kalian telanjang ambil bugil. cerita Mana Adam Nabi Muhammad kalian ambil yang dari kayak gini? Mana yang Nabi Muhammad ambil? Terus Telanjang kalian bugil. benci itu Terus si Paulus. meregangkan kedua pahamu. Kalian Nih, benci sama Paulus. sehingga persundaranmu. Ternyata Enggak, jawab kitab dulu, kalian jawab juga. dulu. Jangan marah. Oh, Jangan marah. main mute. Jangan Kalian marah. ini lawan perempuan. Kalau nggak bisa, potong aja nonotmu, kasih ke kambing. Iya. Jangan dulu Blender, biarin dulu dia, biarin Bentar. dulu, yang lain diam dulu, Bentar, aku mau ngomong bentar. biarin dulu dia ngomong. Aku mau tunjukin Nabi Muhammad ambil yang mana ini ayat Satu-satu, tinggalan ini. bahas satu-satu. Jangan iya. lari kemana-mana. Ya udah Jangan bentar aku lari mau ngomong kemana-mana. loh. Ya aku mau ngomong dulu kan. Oke. Judan, diam dulu deh. Yang mana Nabi Muhammad ambil bersundal. Kisah Adam. Menyingkat Oke, auratnya, kisah Adam. kemaluan laki, Si ada ada mereka menelanjangi, coba sampai membiarkan engkau telanjang bugil. Ada jatuhnya kemaluan otak lagi. selangkangan kalian ini ya. Jatuhnya otak selangkangan memang anak-anak Muhammad ini dan jatuhnya zakarnya seperti otak-otak zakar kuda. selangkangan. Yang mana Nabi Muhammad ambil? Coba yang mana Nabi Muhammad ambil? Jangan bikin malu kalian. Orang Kristen jangan bikin malu, masa ada kayak gini Kualitas diambil sama Islam gini Nabi amat. Muhammad. Engkau menginginkan kemusliman masa mudamu dan orang Mesir memegang dada Aku yang baca itu dosennya. dan Aku yang baca itu.
Aku yang baca, Pandi. Aku yang baca. Jatuhnya otak selangkah. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu udah terpojok, dan menjamah-jamah susu modelnya kayak kegalisanmu. Sorry yang ambil itu ya. Kadrun Sorry kayak menjiplak air gini. gini. Mana? Kesian kalian Sorry ini. yang menjiplak air kayak gini. Najis Kasih- atau enggak najis? Hah? Kitab Oi. suci kayak gini. Najis kan Oi. menjiplak. Mana? Coba baca atasnya lagi. Malu Awannya kalian. atasnya turun, Iya, lihat atas. kenapa? Enggak apa-apa. Najis mana menjiplak? Mana kayak gini menjiplak? Coba. Kenapa? turunkan lagi, baca Siapa lagi, yang Pandi. panggil aku? Turunkan Pandi. Itu oke. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya Kalau aku seperti mau zakar tunjukkan kuda. Muhammad. Mana yang dijiplak sini? Mana najis kayak gini? Mana? Poligami 9 tahun. Oke, ah. nah telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Mana yang dijiplak ini? Mana? Najis kayak ini mana? Mana yang mau dijiplak? Hah? Mana yang mau dijiplak kayak gini, Bibel kayak ini? Apa? Baca Anak-anak dari jangan ayat baca yang mana? 1 dong. Jangan Mana yang mau dijiplak? potong-potong. Sekarang aku tanya. Jangan Mana potong-potong. yang dijiplak yang kayak Kitab gitu-gitu? suci Ambil kalian kau itu. bilang porno. Ambil kau itu, ambil. Otak-otak Mana ambil kau itu? Ambil kau itu. Najis kami kayak itu. Mana? Farisi lagi. Ya mana? kau Mana yang revisi kayak gitu-gitu? lagi. Kau Mana? revisi lagi Quran Anda. Ya Keluarkan mana? ayat-ayat Al- Mana? Sekarang Coba, mana? coba berani nggak? Berani nggak? Oke, gini sekarang. 75%. Mana? Ambil gitu. Ambil. Kupikir mau kami najis. Nah, Korea nih ya. Kau tengok ini. Sekarang Iya, silakan, apabila silakan. oke ini. Nah, berfirmanlah Tuhan, tengok nih. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Tuhan berfirman, mana yang kau ambil? Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ambil kau lah firman Tuhan ini, ambillah. Kayak gini mau dijiplak. Mana? Pergilah lagi cintailah perempuan Kukira ini Islam pinter. mana Modal hujat. ini kau tengok nih. Hujat, Orang yang hancur buah pelirnya Modal atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Mana ambil nih ya. Terusin lagi. 1000. Apabila dua orang berkelahi dan lelaki seorang datang mendekat untuk menolong suami dari tangannya dan memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Mana jiplak nih? Main Ayat mute. kayak gini, mana yang dijiplak? Mana coba yang dijiplak? Bukan. Seperti tahu nih mana? Mute. Kidung Agung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga baku. Main mute. Sosok tubuhmu Iya, seumpama main pohon mute. kurma Malu kali. dan buah dadamu Memalukan. gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Mana nih? Mana bos? Mana ini? Ini mau dicontoh, ini mau ditiru, ciplak-ciplak kayak gini. Najis kami, tau nggak? Najis ini mau diciplak. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Bang Blender, sebentar sebelum kau bacakan itu Bang Blender, teman-teman tahu nggak? Ingat, jangan yang itu kau bacakan Blender ya, sebentar. Teman-teman di bawah yang Muslim maupun yang Kristen tahu nggak incest? Tahu nggak apa itu incest? Coba di bawah typing dong, yang tahu incest. Tahu nggak? Apa arti incest? Coba teman-teman Muslim maupun Kristen yang tahu incest itu apa? Coba hubungan jawab. saudara. Hubungan saudara. Incest itu teman-teman. Ini edukasi ya untuk teman-teman Muslim maupun Kristen. Apa itu incest? Incest adalah hubungan saudara, ya, yang dilakukan antara bapak dengan anak kandung perempuannya atau ibu dengan anak kandung laki-lakinya. Itu hubungan saudara tuh. Nah, coba Bang Blender dibacain dong hubungan saudara tadi di dalam kitab mana? Kejadian 1932.
Nggak nampak ini tulisannya. Ada duplikat Yesus nih. Hapus lu. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, Kukira kau tadi pintar, malam Blender. aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, Kukira malam kau ini juga pintar. kita beri dia minum anggur. Pintarnya menghujat. Masuklah engkau untuk Pintarnya tidur dengan menghujat. dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah Menghujat kita. ternyata saudara-saudara. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu Oke, bangunlah Blender. yang lebih muda untuk tidur Udah. dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur Kukira dan ketika ia Blender bangun. pintar. Lalu Ternyata mengandunglah kedua anak Ya. Lot itu Pintarnya dari menghujat. ayah mereka. Oke, sekarang pertanyaannya Iya. kepada teman-teman Kristen. Jangan bikin malu. Penontonmu Kepada ada teman- 1000 di sini. Kepada teman-teman Penontonmu Kristen, pertanyaan saya ini, dengarkan pertanyaannya. tunjukkan Islam kalian di Diam sini. dulu. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya dulu. Habis itu kau Bentar, jawab. bentar. Kalau mau Oke, kau diam dulu, kalau di bawah dulu. Coba untuk Kristen di dalam Komal ini, saya mau bertanya sama teman-teman Kristen. Tadi kita sudah tunjukkan incest itu apa artinya, apa definisinya. Oke? Incest itu adalah hubungan sedarah yang dilakukan antara ayah dengan anak kandung perempuannya dan ibu dengan anak kandung laki-lakinya, atau sesama saudara. Saudara kandung, adik perempuan dan laki-laki itu berhubungan. Pertanyaan saya, ayat incest mana yang diambil oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam Al-Quran? Tunjukkan Najis kepada lah. kami. Najis, Ayat najis. incest mana, ayat porno mana yang diambil oleh Nabi Muhammad terus dimasukkan dalam Al-Quran? Najis lagi. Ayat yang mana Najis. coba? Sebentar, belum selesai Bang Blender ya. Jadi teman-teman, apa yang kita baca itu yang bisa kita lakukan. Karena otak kita ini terprogram dengan apa yang kita baca. Kalau kita baca sampah, ya sampah juga yang kita lakukan. Ini teman-teman ya, kalau kita baca sampah, kalau kita imani sampah, sampah juga yang kita bisa lakukan. Makanya teman-teman Kristen pakai dasar kalau mau mengeluarkan statement mengatakan Nabi Muhammad jiplak. Mana datanya, tunjukin sama kami. Kalau enggak kami tunjukin kayak gini. Jadi dalil mana yang Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Nabi Muhammad kutip dan masukkan ke dalam Al-Quran? Dalil incest mana? Ayat porno mana? Silakan ditunjukkan. Seluruh Kristen di Indonesia saya tantang. Tunjukkan ayat porno mana, incest mana, Nabi Muhammad ambil dan dimasukkan ke dalam Al-Quran Nur Karim. Kata Blender apa tadi? Apa tadi? Enggak, Blender? masa aku Najis dibilang apa oten, dibilang Najis. oten mulutku najis. Enggak, aku dibilang oten di bawah, mulutku jahat, aku menghujat katanya. Di mana aku jahat dan menghujat? Hah? Di mana aku jahat dan menghujatnya, coba? Orang membaca. Ini Bibelmu. Ini Bibelmu itu. Udah ya, nggak ada Kristen yang mampu jawab. Coba saya naikkan teman-teman Kristen. Ada anakku, nggak berani aku bacanya. Nggak berani aku Mana? bacanya, ada anakku. Mana dalil yang diambil oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad, ayat incest ya, yang berbau pornografi dimasukkan ke dalam Al-Quran? Silakan. Kata Blender tadi, kalian tidak dengar kata Blender? Najis. Najis. N-A-N-A J-I-J tambah S. Najis. 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 Najis tahu.
Silakan Bang Blender, kita sapa lagi yang naik ini ya. Silakan teman-teman Kristen, ini ada beberapa kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen. Kita coba naikkan teman-teman Kristen. Jangan menghujat. Kalau menghujat habis dibuat, nangis dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatan teman-teman Kristen ya, teman-teman Muslim ya. Izin. Mohon maaf. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen dulu yang naik supaya kita lihat apa dasar mereka mengatakan bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu menjiplak ayat-ayat pornografi atau porno aksi atau dalil-dalil porno atau incest yang ada di dalam Bible. Silakan Siap. teman-teman Kristen. Abang Boleh Canda saya Kristen respon? atau Muslim, Bang? Saya Kristen. Ya, selamat siang, selamat bergabung. Bang Malaikat Kristen atau Muslim? Bang Boleh Malaikat, saya panggil respon? dulu. Silakan Bang Canda kalau mau direspon. Oke, Mas Fandi, Mas Blender ya. Oke. Menurut saya sih sebaiknya sebelum menilai seharusnya dimengerti betul kitab itu. Karena kitab itu kan kondisinya adalah saat Tuhan mau menghancurkan kaum Sodom dan Gomora. Jadi anak-anak Lot itu sudah terpengaruh oleh dosanya orang-orang Sodom dan Gomora. Tahu Sodom dan Gomora, Mas Fandi? Lanjut Bang, lanjut. Sebelumnya yang naik Kristen ya, saya siapkan 3 kursi lagi untuk teman-teman Kristen. Silakan. Enggak, saya tanya dulu, makanya. Tahu Bang, tahu, lanjut. Tahu ya Sodom dan Gomora ya. Berarti gimana dosa mereka ya. Nah, Lot itu kan dan anak-anaknya kan tinggal di sana. Tapi karena kebaikan Abraham yang sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham menanyakan apakah Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena kebaikan Abraham, akhirnya Tuhan menyelamatkan Lot dan anaknya. Itulah kondisinya. Jadi sebaiknya menurut saya dimengerti dulu keseluruhan kitabnya, baru berpendapat. Oke, saya tanggapin dikit Bang Canda ya. Ini bukan berbicara persoalan arti, tafsir, atau yang tertulis di dalam Bible itu kayak mana penyampaiannya. Itu bukan masalah itu. Tadi ada beberapa Kristen, ada 2 orang Kristen yang asal ngomong, menggunakan cita-cita, angan-angan, dan mimpi mereka, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjiplak Bible teman-teman Kristen. Itu menyinggung perasaan kami. Oke? Wahyu yang murni 100% wahyu dari Tuhan, dari Allah, itulah Al-Quran Nur Karim, disandingkan dengan kitab karangan Matius, karangan Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes. Yang di dalam Lukas nomor 1 ayat Lukas 1 nomor 1 sampai 3 dikatakan di situ Lukas melakukan penyelidikan, makanya lahirlah Bible. Mas Fandi, mohon maaf sebelumnya. Saya selesaikan narasi saya. Kami tersinggung, Bang, kalau mengatakan Al-Quran itu menjiplak Bible. Makanya kami tunjukkan tadi data, ayat apa, ayat porno mana yang diambil oleh Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam Al-Quran. Gitu loh. Silakan teman-teman Kristen buktikan secara akademis mana ada dalil-dalil ayat-ayat yang diambil oleh Nabi Muhammad terus dimasukkan di dalam Al-Quran. Oke, maaf, Silakan teman-teman Kristen tunjukkan, silakan Bang. saya respon ya, maaf ya. Mohon maaf, jadi saya kebetulan baru aja join, jadi saya nggak dengar sebelumnya ya. Saya cuma dengar tadi pembahasan tentang Bentar Bang, orang tua sabar. Ini kasih Bang Canda dulu, Kristen juga. Di mute dulu Bang, silakan Bang Canda. saya memang baru join, jadi nggak lihat sebelumnya perdebatannya. Jadi saya cuma respon karena saya lihat tadi membahas tentang anak-anak Lot dan Lotnya. Ya, saya cuma mau menjelaskan bahwa ya memang harus dimengerti keseluruhan dari kitab Kejadian itu, gitu. Jadi nggak bisa Anda membaca hanya sebagian saja. Memang itu ayat yang sangat mudah disalahpahami, dan di situ juga Tuhan tidak membenarkan apa yang dilakukan anak-anak Lot.
Tidak ada kata-kata Tuhan membenarkan. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka, Lot dan anak-anaknya, dari Sodom dan Gomora. Itu tujuan Tuhan. Itu saja. Saya rasa itu aja yang saya respon. Oke. Kalau Menurut yang- Anda juga kalau sama yang mungkin problem- dengan teman-teman Kristen yang lain bahwa Al-Quran menjiplak Bible, sama juga mungkin pandangan Anda atau kayak mana, saudara? Silakan. Mohon maaf kalau itu saya tidak bisa menyampaikan karena saya juga mungkin kurang pengetahuan secara keseluruhan. Saya rasa saya belum punya Baik. kompetensi untuk itu. Baik, saya bertanya di sini, Hosea 3 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan, ini Tuhan langsung berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Perintahnya, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekarang mereka berpaling kepada teos-teos lain dan menyukai kudisme. Beginikah Tuhan memerintahkan kita untuk mencintai perempuan pelacur dan pezina? Coba jelaskan. Boleh saya respon ya, Bang. Ya. Mas Blenders? Oke. Maaf, memang kami Kristen sebelum membaca firman Tuhan dibiasakan selalu mohon Roh Kudus. Kami berdoa mohon Roh Kudus memberikan pengertian buat kami supaya kami sepenuhnya paham apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam firman Tuhan. Gitu. Jadi kami tuh pasti butuh pertolongan. Nah, itu gimana Jadi, pendapat Anda? Oke. Seperti ajaran Tuhan, ya. Mencintai itu bukan berarti kita bercinta, bukan. Yesus adalah kasih. Yesus adalah cinta kasih. Jadi firman-Nya adalah mencintai. Artinya kita mengasihinya. Bukan dalam pengertian yang negatif. Gitu ya Mas Blenders ya. Itu yang saya pahami dari ayat itu. Baik, nyambung ya Bang. Matius 21 nomor 31. Siapakah, benar ya? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kami masuk ke dalam kerajaan Allah. Perempuan-perempuan sundal duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Wabarakatuh, saudaraku. Nah, Waalaikumsalam. sedangkan tadi dikatakan bahwasanya diperintahkan untuk mencintai perempuan-perempuan sundal. Nyambung nggak? Baik. Nyambung ya? Nyambung. Nyambung ya? Boleh Berfirmanlah saya respon Tuhan. Boleh saya respon Pergilah lagi? lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Karena perempuan bersundal duluan masuk dalam kerajaan surga. Boleh saya respon Mas Blenders? Silakan. Baik. Kembali lagi. Ya, tadi pentingnya kami sebelum membaca firman Tuhan, kami berdoa dan dan minta tolong untuk memahaminya. Semuanya itu pertolongan Roh Kudus. Oke. Kembali lagi poinnya adalah mengasihi. Artinya kalau mengasihi perempuan sundal, mengasihi bea cukai, konteksnya itu adalah kalau kita baca secara keseluruhan, itu adalah mereka sudah dimenangkan. Mereka sudah bertobat. Itulah kondisinya. Jadi dengan Tuhan mengasihi mereka, mereka bisa berbalik. Itulah kondisinya. Sebenarnya. Tidak ada, Nah, itulah ingat Bang. pemahamannya. Baik, Jadi- Anda mengatakan. Jadi Mas Blender Tunggu dulu. itu pemahaman Mas Blender itu. Oke, itu baik. tidak Nggak ada sesuai. gini. Kita sesuai data. Ya, kita nggak mau berbicara. Anda tadi mengatakan kami harus ada Roh Kudus, kami harus Roh Kudus. Mana datanya itu? Mana datanya seperti itu? Kami harus ada Roh Kudus, mana datanya? Sedangkan
Sedangkan ya, Yesus mengatakan di Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Wahyu 22, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Jangan menambahi firman-Nya supaya tidak engkau ditegur, dianggap pendusta. Banyak ayat mengatakan jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Dengar ya, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Nah, tadi jelas tertulis. Anda mengatakan harus Roh Kudus, dari mana Anda dapatkan itu? Boleh Harus saya Roh Kudus itu respon? dari mana coba? Membaca firman tuh harus minta tolong Roh Kudus. Di mana datanya? Boleh saya respon, Mas Blenders? Silakan. Baik. Oke. Mohon maaf sebelumnya, ya saya cuma sebagai masukan buat Mas Blenders, ya. Kalau Mas Blenders tahu, harusnya ya Mas Blender kalau udah mempelajari kitab kami, saya rasa tentang Roh Kudus itu udah jadi fundamental buat kami. Kami kan mempercayai Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Tuhan Yesus. Ya artinya kami setiap berdoa memang kita minta bimbingan Roh Kudus. Bang. Itu udah otomatis. Dan itu bukan, baik. kalau saya sebutkan dalilnya banyak sekali di Alkitab. Baik, Bang. Gitu. Dan Bang, sebuah pengadilan sebaiknya mempelajari dulu dengan betul. Oke, sebentar Bang. Lalu berpendapat. Oke, Bang Chandra begini. Di sebuah pengadilan, dalam hal persidangan, ketika ingin berlanjut suatu pengadilan itu harus menunjukkan bukti. Apabila tidak bisa menunjukkan bukti, maka pengadilan tidak akan berlanjut dan tidak bisa diputuskan sebuah keputusan. Bukti yang menentukan. Nah, sekarang saya minta bukti yang menyatakan bahwasanya membaca firman Tuhan itu harus menggunakan Roh Kudus, harus membantu Roh Kudus. Mana buktinya? Itu saya minta, Bang. Oke, Mas Blenders, kembali lagi ke konteksnya. Kalau Mas Blenders memang mau belajar Injil dan kitab Taurat, itu ada belasan tentang Roh Kudus, dan kita harus memang ya di mana Bang tertulis di mana itu, biar ku buka di sini. Di mana? Di mana buktinya? Itu di mana buktinya? Di mana? Harusnya Anda udah bisa baca karena Ya, Anda udah Abang yang mengatakan tadi kan. Nah, mana buktinya? Saya minta bukti. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, nggak akan saya terima pernyataan Anda. Buktinya mana Anda mengatakan itu? Saya sih nggak mau berdebat panjang ya. Ya, gimana mau dikatakan saya mau terima perkataan? Berarti doktrin bos, nggak berlaku sih doktrin. Kita bicara data di sini. Kalau doktrin berdasarkan bapak-bapak gereja, bapak pendetanya aja kemari suruh. Mas Blenders, saya tidak mau berdebat lebih lanjut. Silakan turunkan saya. Iya, kita masuk ranah publik edukasi di sini. Di sini judulnya edukasi berdasarkan data, bukan congor, bukan pendapat. Kalau Anda mengatakan itu berdasarkan dari bapak-bapak gereja, suruh pendetanya kemari. Jangan kalian jadi korban. Gara-gara bapak-bapak pendeta kita jadi ribut. Suruh dia kemari. Mas Blenders, saya cuma ingatkan, janganlah menghujat. Ya. Siapa yang menghujat loh? Tadi saya membaca, di mana menghujatnya? Ya, Anda udah. Di mana menghujat saya? Di mana saya menghujat ketika saya membaca? Di mana? Loh, di mana saya menghujatnya? Saya membaca tanpa ada menafsirkan, tanpa ada menyimpulkan. Membaca apakah sesuai dengan ada di Bible? Salah saya. Saya rasa saya cukup, boleh diturunkan saja saya. Terima kasih. Enggak, di mana saya menghujatnya, di mana gitu loh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus, bukan Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus. Apa kabar Bang Blender? Baik. Halo. Ya, halo. Iya. Maaf, boleh saya diturunkan? Iya. Tetap aja Pak Cadatul. Aman. Mau lihat si Bang Blender ini. Jadi Bang Blender
sebenarnya jangan terlalu banyak bicara masalah Roh Kudus karena kalian tidak diberi pengetahuan tentang Roh Kudus. Yang bicara Roh Kudus Hah? bukan saya, Bang Canda itu tadi. Iya, terus Ya kan? kamu mau Nah, cari saya minta tahu itu bukti. untuk apa? Saya minta Oh, bukti atas Alkitab pernyataan banyak dia. sekali. Banyak, Mana datanya? banyak. Tadi kan dikatakan memahami Alkitab itu harus meminta bantuan Roh Kudus. Mana datanya itu? Contoh 2 Korintus 6 ayat 6. Dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Itu di situ ada disuruh. Memahami Alkitab itu harus dibantu Roh Kudus. Di mana situ menyatakan tentang pembacaan firman Tuhan? 2 Korintus 13 Oke, ayat 2 Korintus 13. 13. Kasih karunia Oke. Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Atas dasar apa itu membaca firman Tuhan kah? Sekarang gini, kalau kami disertai dengan Roh Kudus, di waktu baca ya Roh Kudus menyertai Kan kami. dikatakan tadi membaca Iya. firman Tuhan itu loh. Aku nanya ke Bang Blender, kalau saya baca Oke. Alkitab saya yakin Roh Kudus menyertai Baik, saya. sekarang saya katakan Terus? ya. Begini Kalian kan ya. kalian nggak paham Roh Kudus, Begini, nggak boleh bukan. bahas Roh Kudus. Oke, baik. Sebentar gini ya. Iya, Kenapa kalau saya kalian yang kalian paham, setan di hidung. Oke. Kenapa Kan saya kami disertai Roh Kudus. Kenapa Kalau saya kami keras? Ingat ya. menyertai kalian. Kenapa saya keras? Amsal 36. Jangan menambahi firman-Nya Nah, supaya terus, engkau sekarang tidak gini. ditegur. Supaya engkau Iya, tidak kalau ditegur. Roh Kudus menyertai kami, Dan gimana yang dianggap ditambahi? pendusta. Dan dianggap pendusta. Kalau Roh Kalau Kudus kau menyertai menambahi kami, firman-Nya, dengar. maka kau akan kutegur. Karena Iya, kau anggap pendusta. kalau Roh Paham? Kudus menyertai kami, di mana kami berdusta? Sebentar, di sini dulu baca. Jangan menambahi firman-Nya. Ya. Ya. Sekarang Sekarang gini. ketika data yang kau tunjukkan tadi di mana tertulis ditujukan untuk membaca firman Tuhan mana? Ya. Roh Kudus